Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Dwi Jayanti dari SMA Kartika 19 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan alat peraga yang saya buat, yaitu alat peraga yang mengacu pada kurikulum 2013 revisi untuk materi kelas 10 KD 3.6 dan 4.6. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga ini adalah alat dan bahan yang bisa ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk alasnya saya menggunakan alas yang biasa kita temukan di dapur. Jadi ini adalah kayu yang biasa digunakan untuk menaruh gelas. Jadi untuk menaruh gelas-gelas gitu kan ya. Lalu nanti di depan sini ada roda. Roda ini terbuat dari duplek. Jadi kertas yang dipadatkan bisa macam-macam. Untuk rencana awal, saya rencananya dibuat menggunakan kertas kardus, tapi agak kesulitan mendapatkan kertas kardus yang bergelombang untuk yang di Bandung untuk gigi-gigi yang di pinggirnya. Jadinya diganti menggunakan duplek. Lalu di sini di bagian belakang saya menggunakan dinamo bekas mainan. Jadi ini adalah dinamo bekas mobil-mobil bekas. Ada satu dinamo, yang ini sebenarnya untuk sebagai poros roda yang kedua. Lalu di sini ada saklar, di sini untuk menyalakan dan mematikan. Di sini ada sumber tegangan berupa baterai, 2 buah baterai. Seperti itu. Nah, lalu cara kerjanya adalah, jadi ini ketika dia diputar, dinyalakan, maka dia akan berputar. Berdasarkan webinar yang kemarin, jadi setelah mendapatkan ilmu tentang aplikasi PyPox, jadi aplikasi PyPox itu adalah aplikasi di handphone yang menggunakan sensor-sensor yang ada di HP Android. Karena itu saya memodifikasi alat peraga ini jadi menggunakan holder HP. Jadi di sini ada holder HP yang saya tempelkan untuk menempelkan handphone. Nanti handphone ini bertindak sebagai alat ukur yang akurat. Kita akan nyalakan alatnya, kita pasang si handphone ini di alat peraga ini. Nah, seperti ini. Jadi handphonenya sudah terpasang. Jadi kita bisa putar si alat peraga ini. Seperti itu. Nanti handphone di sini dia bertindak sebagai alat ukur. Kita pasang, kita nyalakan, contoh misalnya untuk menghitung berapa besar kecepatan sudut menggunakan fitur giroskop. Ini untuk roda yang pertama, kita bisa mendapatkan berapa nilai omeganya, dan selanjutnya harusnya ini di sini dipasang juga untuk holder HP, jadi kita bisa menghitung berapa besar omega di roda yang kedua. Jadi kita bisa membandingkan apakah omega roda 1 dan omega roda 2 itu sama atau tidak. Pada alat ini ada beberapa kelemahan. Jadi karena alat ini berupa prototipe, jadi masih banyak kekurangan, jadi masih harus banyak dikembangkan. Salah satunya yang pertama adalah masalah si roda ini. Jadi roda ini akan lebih baik apabila si roda ini lebih tebal. Jadi karena ini kalau dilihat dari pinggir kan ini hanya menggunakan satu lapisan duplek. Jadi sehingga ketika dia diputar, itu putarannya tidak begitu sempurna. Kalau misalnya dia dibikin 3-4 lapis duplek, maka dia akan lebih bagus putarannya gitu ya, lebih presisi. Nah, tapi kendalanya adalah karena ini dibuat secara manual menggunakan cutter satu persatu, jadi membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Jadi kalau misalnya ada mesin gergaji elektrik atau bor elektrik mungkin akan lebih cepat. Kelemahan yang pertama ini karena rodanya kurang tebal. Yang kedua, pada saat pemasangan si roda-roda ini, karena kendala teknis, jadi ini kan dipasang menggunakan lem tembak. Jadi dia harusnya dia diukur agar si rodanya itu tepat lurus gitu kan ya. Tapi di sini masih terbentuk sudut sedikit, jadinya dia putarannya tadi di giroskop masih terbaca untuk variabel yang X, Y, dan yang Z. Nah, yang berikutnya rencananya saya juga ingin agar si baterainya ini bisa
sumber tegangannya bisa diganti-ganti. Jadi mulai dari yang kecil sampai yang besar. Jadi kalau sebenarnya sih bisa menggunakan satu daya. Jadi dia bisa mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nanti tinggal dihubungkan. Jadi itu nanti kalau misalnya ada di laboratorium. Nah, yang selanjutnya rencana saya adalah ini inginnya si roda-roda ini tuh bisa dibuka pasang, dibongkar pasang gitu ya. Cuman saya tidak menemukan alat-alat alat-alat yang dibutuhkan dalam waktu yang sangat sedikit. Jadi saya pasang ininya terpasang secara permanen menggunakan lem tembak. Jadi kalau misalnya ini bisa dilepas pasang, bisa dibuat dengan ukuran yang berbeda. Jadi kita bisa bisa mendapatkan data yang lebih banyak. Nah, sebenarnya ini sudah saya rancang agar bisa di sini. Sebenarnya saya sudah rancang ini tuh ada dua poros. Jadi ini poros yang pertama, ini poros yang kedua. Ini poros yang di sini, ini untuk roda-roda yang berhubungan. Jadi sini roda-roda yang berhubungan seperti ini. Nah, ketika ininya dipindahkan ke sebelah sini, maka nanti kan ada terjadi jarak di sebelah sini. Nanti tinggal dihubungkan dengan rantai atau sabuk, sehingga ada 3 jenis roda. Ada roda yang bersinggungan seperti ini, ada roda yang sporos dengan memasangkan roda gear yang lain, ada juga roda yang menggunakan sabuk. Gitu kan? Itu untuk pengembangan alat peraga ini selanjutnya. Demikian presentasi alat peraga yang saya buat. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.